Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas PM 2023G ingin mempresentasikan materi asesmen tes, yaitu salah satunya tes lisan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, saya Naisela Kurniananda dengan NIM 092. Saya Desi Kurnia dengan NIM 093. Saya Ridho Baskoro dengan NIM 191. Nah, jadi sebelum masuk ke tes lisan, jadi apa sih itu definisi dari tes? Tes itu cara atau prosedur itu untuk mengukur atau menilai di bidang salah satunya bidang pendidikan. Nah, mengukur dan menilainya ini dengan cara berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Next. Nah, kita masuk ke definisi tes lisan. Jadi apa sih itu tes lisan? Tes lisan itu merupakan tes di mana jadi pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa itu secara lisan, jadi tidak secara tertulis. Nah, jadi pelaksanaan tes lisan ini dilakukan untuk mengadakan tanya jawab secara langsung by one antar guru, satu guru satu murid atau satu guru dengan semua murid yang ada di dalam kelas itu. Nah, jadi untuk tes lisan ini bisa digunakan untuk dalam penilaian asesmen sumatif ataupun asesmen penilaian asesmen formatif ataupun sumatif. Next. Apa sih tujuan dari tes lisan ini? Jadi tujuan tes lisan ini yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif siswa, pemahaman terhadap materi yang sudah diberikan itu berupa pemahaman terhadap konsep, prinsip atau teori yang sudah dijelaskan oleh penanya atau oleh gurunya. Jadi gunanya di sini itu untuk penguasaan kognitif siswa. Gimana sih penguasaan materi yang sudah diberikan oleh gurunya? Tuh. Next. Nah, kita masuk ke macam-macam tes lisan. Nah, macam-macam tes lisan atau jenis-jenis tes lisan ini ada dua, yaitu ada tes lisan bebas dan juga tes lisan berpedoman. Nah, kita bahas yang tes lisan bebas terlebih dahulu. Jadi, tes lisan bebas itu tes yang diberikan tanpa menggunakan pedoman yang secara tertulis. Nah, jadi pendidik dalam memberikan ini itu memberikan soal kepada peserta didik itu tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. Tetapi kelemahan dari tes lisan bebas ini yaitu untuk menentukan standar jawaban yang benar itu sifatnya itu beraneka ragam. Jadi jawaban dari peserta didik itu beraneka ragam. Nah, jadi guru itu sulit untuk menentukan standar jawaban yang benar. Contohnya dalam pembelajaran matematika, guru itu setelah menjelaskan materi dari bangun datar, seumpama guru menggambarkan sebuah persegi di papan tulis, dan guru menjelaskan ini persegi. Coba sebutkan arti dari bangun persegi ini. Nah, jadi kan jawaban siswa itu kan beraneka macam kan ya. Jadi guru itu tidak bisa menentukan mana sih jawaban yang pas karena jawaban siswa itu beraneka macam. Berbeda dengan tes lisan berpedoman. Jadi tes lisan berpedoman itu tes yang menggunakan pedoman tertulis. Jadi pendidik di sini itu menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Jadi malah tes ini itu lebih mudah dalam memeriksa jawaban. Nah, karena apa? Karena dapat lebih mudah ditetapkan standar jawaban yang benar. Contohnya yang tadi, semua dalam konsep bangun datar. Terus setelah menjelaskan bangun datar, digambarkan sebuah em, bangun persegi panjang. Jadi di situ uh, coba berapakah luas dari persegi panjang yang mempunyai lebarnya, yang mempunyai panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Itu kan sudah ada jawabannya, ya jawaban secara tertulisnya. Jadi mungkin siswa tidak beraneka ragam jawaban, tapi sudah ada standar jawaban yang benar. Next. Nah, kemudian ada manfaat. Jadi yang pertama itu mengembangkan pemahaman siswa di mana apabila dilakukan secara tes lisan, siswa itu dapat bertanya kepada guru secara langsung
mana sih materi yang tidak dipahami. Nah, yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir dan membuat keputusan. Nah, artinya apa sih? Artinya saat tes lisan itu, siswa kan diberi waktu yang cukup singkat untuk menjawab suatu pertanyaan. Di sanalah kemampuan berpikir dan keputusan siswa itu diuji. Yang ketiga, mengaktifkan kedua belah pihak guru dan siswa, di mana mengaktifkan ini itu dalam hal komunikasinya agar siswa dan guru itu dapat lebih dekat seperti itu. Next. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu eh, yang pertama penilaiannya itu lebih baik. Karena apa? Karena eh, guru itu dapat melihat langsung kemampuan siswa dari hasil belajarnya itu. Yang kedua, itu siswa dapat menanyakan langsung kejelasan maksud pertanyaannya, di mana saat tes lisan apabila guru menyampaikan pertanyaan yang kurang dipahami siswa, siswa itu dapat menanyakan secara langsung. Beda halnya dengan tes tulis. Kadang itu siswa bingung akan pertanyaannya, tapi bingung untuk menanyakannya itu bagaimana gitu. Nah, yang ketiga itu hasil tes dapat langsung diketahui siswa. Ini artinya apa sih? Menurut eh, kelompok kami itu hasil tes yang bukan formal hasil tesnya ya, tapi kadang itu siswa itu paham akan kemampuan dirinya. Misalkan dalam nomor pertama kurang yakin dalam menjawabnya. Jadi kan siswa itu tahu kemampuannya itu di mana gitu ya. Nah, untuk yang keempat itu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam ujian, di mana tes lisan ini kan dilakukan secara individu. Jadi langsung tatap muka bersama guru. Jadi itu kecurangan dalam ujian itu sangat minim sekali. Untuk yang kelima, siswa dapat mengemukakan argumentasi, di mana saat em, pertanyaan disampaikan oleh guru, siswa itu dapat menyampaikan argumennya. Nah, ini itu termasuk jenis hasil tes bebas, di mana dia dapat eh, mengemukakan segala pendapatnya. Next. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama itu subjektivitas guru sering mencemari hasil tes. Apa sih subjektivitas itu? Subjektivitas itu seperti ini. Misalkan ada suatu misalkan ada siswa yang sebelumnya itu lancar dalam hasil tesnya atau bisa dibilang hasil tesnya itu bagus. Nah, dalam tes ini itu guru itu menyimpulkan bahwa oh nilainya itu akan bagus padahal siswa itu kurang dalam menjawabnya. Untuk yang kedua, itu waktu pelaksanaannya diperlukan relatif cukup lama. Nah, karena dilakukan secara individu itu jadi eh, jadi yang waktu yang dibutuhkan itu relatif lama gitu. Yang ketiga, memungkinkan ketidakadilan. Nah, karena seperti yang pertama, subjektivitas itu karena guru itu bisa melihat siswanya secara langsung, itu memungkinkan ketidakadilan. Misalkan guru menilai dari parasnya karena dia ganteng, karena dia rajin, atau karena dia apa. Padahal waktu tes lisan ini yang difokuskan adalah hasil atau tes lisan itu sendiri. Yang keempat itu jika siswa memiliki sifat gugup dapat mengganggu kelancaran menjawab. Kadang itu siswa itu apabila mendengar kata tes itu seringkali merasa gugup dan akhirnya dia itu lupa apa yang telah diajarkan atau yang telah dipelajari seperti itu. Nah, kemudian ada langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama itu pastinya itu analisis CP sesuai dengan muatan pelajaran yang akan dites. Yang kedua, menyusun kisi-kisi yang akan menjadi pedoman dalam membuat pertanyaan dan juga jawaban. Nah, jadi kisi-kisi ini harus sesuai seperti apa yang telah diajarkan. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan perintah yang akan disampaikan secara lisan. Yang keempat itu melakukan tes dan analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Jadi, untuk langkah-langkah pelaksanaan ini itu termasuk jenis
em, tes lisan berpedoman seperti itu. Baik, untuk teknik penilaiannya ini, pertama, guru melakukan inventarisasi berbagai jenis soal sebelum melakukan tes lisan. Nah, inventarisasi ini maksudnya itu melakukan jadi soalnya itu didaftar terlebih dahulu agar guru itu saat tes itu tidak apa arahnya itu tertuju pada satu titik aja, jadi tidak mengarah kemana-mana. Kemudian yang kedua, siapkan pedoman dan rancangan bentuk jawaban. Jadi guru menyiapkan pedoman dalam bentuk jawabannya itu agar mudah dalam pencekoran tesnya. Kemudian yang ketiga, skor ditentukan saat masing-masing guru selesai mengetes siswanya. Jadi kenapa skor langsung ditunjukkan agar guru saat mengetes siswa lainnya itu tidak terkait dengan jawaban siswa yang lain. Kemudian tes yang diberikan tidak berubah arah menjadi diskusi. Jadi hal ini itu bertujuan agar siswanya ini tetap fokus dan tidak terganggu oleh perubahan arah menjadi diskusi tersebut. Kemudian yang kelima, guru tidak diperkenankan untuk memberikan kode tertentu yang bersifat menolong. Menolong ini kayak membantu siswa dalam menjawab soal tersebut. Jadi kan ini kalau membantu siswa itu arahnya berubah menjadi ketidakadilan. Jadi ini tidak diperbolehkan. Next. Nah, yang keenam ini tes lisan harus berlangsung secara wajar. Secara wajar ini maksudnya guru saat mengetes siswanya itu tidak boleh membuat siswa menjadi gugup, panik, ataupun semacamnya. Karena nanti bisa mengganggu siswa saat menjawab tes tersebut. Kemudian yang ketujuh, guru mempunyai pedoman waktu bagi peserta didik dalam menjawab soal. Jadi antara siswa satu sama siswa lainnya itu waktu dalam menjawabnya itu sama. Jadi ya sama. Kemudian yang kedelapan, pertanyaan yang diajukan hendaknya bervariasi. Bervariasi ini maksudnya itu inti dari persoalannya itu sama, namun cara pengajuannya tesnya itu berbeda. Kemudian yang kesembilan, pelaksanaan tes dilaksanakan secara individual. Jadi dilaksanakan secara satu persatu atau one by one. Next. Indikator penilaiannya ini ada 4, yaitu kelengkapan jawaban, di mana jawaban yang diberikan oleh siswa itu harus memenuhi semua unsur yang ada. Jadi semua yang diberi jawaban yang disampaikan oleh siswa itu harus mencakup apa yang diujikan oleh si gurunya. Kemudian yang B, kelancaran dalam mengemukakan jawaban. Maksudnya ini mencakup apakah jawaban yang diberikan oleh si siswanya ini itu cukup lancar saat penyampaiannya. Kemudian yang C, kebenaran akan jawaban yang dikemukakan. Apakah jawaban siswanya ini mengandung kebenaran yang tinggi atau sebaliknya. Jadi eh, kebenaran jawaban ini itu menentukan siswanya itu benar-benar memahami materinya apa enggak gitu. Yang D, kemampuan dalam mempertahankan pendapatnya. Apakah jawaban yang diberikan itu diberikan dengan yakin apa tidak. Karena kan kadar keyakinan juga itu mempengaruhi apakah siswa ini paham benar atau tidak gitu. Nah, skor maksimalnya ini 4 tiap indikator. Kemudian nilai akhirnya ini diperoleh dari skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, Nah, rubrik penilaiannya ini ada sebagai berikut, di mana ada 4 kriteria yang tadi ada di indikator, yaitu kelengkapan jawaban, kelancaran, kebenaran, sama kemampuan dalam mempertahankan pendapat. Nah, yang maksimal tadi 4, yaitu baik sekali, kemudian yang poin ketiga, yang mendapatkan poin 3 itu baik, di mana jawabannya itu cukup lengkap, atau cukup lancar, cukup benar, dan cukup yakin. Kemudian yang mendapatkan poin 2 itu dia itu menjawabnya itu kurang, dimana kurang lengkap, kemudian kurang lancar, kurang benar, dan kurang yakin dalam menyampaikan jawabannya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 ini tuh jawabannya tidak benar sama sekali, tapi dia bisa mengutarakan jawabannya, jadi dia dapat poin 1. Next. Nah, ini ada kisi-kisi di mana kisi-kisinya mencakup standar kompetensi lulusan, CP, TP, materi, indikator, sama bentuk instrumen. Nah, di sini kami mengambil materi trigonometri, dan CP-nya itu seperti yang ada di PPT, dan TP-nya kami mengambil siswa dapat menentukan nilai trigonometri. Bentuk instrumennya yaitu daftar pertanyaan lisan. Next. Berikut ini contoh soal yang dapat diajukan kepada siswa menurut kisi-kisi yang kami paparkan tadi. Ini referensi yang kami pakai dari jurnalnya Ubabudin yang berjudul Pelaksanaan Penilaian Pengetahuan Lisan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan Al-Hasbi, yaitu berjudul Teknik Pengolahan Tes pada Bidang Pendidikan. Nah, tersebut ada file jurnalnya juga dalam drive. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.